Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masih tema dalam sepanjang bulan ini, yaitu clarity, dan tema khusus di minggu ini adalah choose your response, ya. Pilih responmu, tentukan responmu. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1. Yakobus 1 pasal 9 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Yakobus perjanjian baru ya Bapak Ibu. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu bukan ditentukan oleh apa yang terjadi kepada kita, tetapi oleh bagaimana kita merespon apa yang terjadi kepada kita. Setiap hari Bapak Ibu kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai situasi, termasuk situasi yang tidak menyukakan hati kita. Seperti pasangan yang contohnya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Ada anak yang tidak menuruti nasihat kita. Setiap hari tidak taat. Ada rekan kerja yang menyalahkan kita. Di media sosial kita melihat begitu banyak komentar-komentar yang mungkin memancing emosi kita. Di dalam pelayanan kita mendapati bahwa pelayanan kita tidak dihargai. Saudara, yang jadi masalahnya adalah kita seringkali bereaksi lebih cepat daripada berpikir. Dan akibatnya Bapak Ibu, kalau itu terjadi, kita menjadi orang yang tidak punya kejelasan atau clarity, identitas yang jelas. Salah satu ciri orang yang memiliki clarity yang buruk atau kejelasan identitas, Bapak Ibu, yang buruk, itu terlihat dari caranya merespon sesuatu. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam Yakobus, firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yakobus berkata, pilihlah respon yang benar. Katakan respon yang benar. Karena kita tidak akan bisa selalu memilih apa yang terjadi kepada kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespon. Saudara, kita lihat sedikit latar belakang dari Yakobus ini Bapak Ibu. Ya, Yakobus ini, surat ini ditujukan oleh Yakobus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan mereka tersebar di berbagai daerah. Tetapi Bapak Ibu, kondisi mereka tidak baik. Ya, mereka mengalami penolakan, dimusuhi, dianiaya karena keyakinan mereka. Ya. Dianggap kepercayaan kepada Yesus itu berbahaya. Sehingga mereka dianiaya, banyak ditekan. Ada konflik juga di dalam komunitas mereka. Ada pencobaan iman, ada kemiskinan, ketidakadilan. Jadi itu yang mereka alami semua. Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, Yakobus ini tahu bahwa emosi itu akan sangat mudah meledak. Karena itu Yakobus tidak hanya mengajarkan tentang iman, tetapi juga menunjukkan seperti apa iman yang dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, untuk itu respon seperti apa yang Yakobus mau, yang Yakobus inginkan untuk kita pilih dalam menjalani hidup ini. Yang pertama adalah, pilihlah mendengar sebelum berbicara. Katakan mendengar. Sekarang Bapak Ibu yang rambutnya panjang, ibu-ibu diginiin Bapak Ibu. Diginiin Bapak. Pilihlah mendengar sebelum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita bertanya, kenapa di dalam organ kita sebagai manusia, ada yang Tuhan ciptakan cuma satu, benar ya?
Ada yang Tuhan ciptakan 2 dan ada banyak. Secara khusus hari ini mari kita berpikir Bapak Ibu. Kenapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan cuma satu? Cuma satu? Coba kita berandai-andai. Tuhan ciptakan kebalikan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? 2, 1. Apa yang terjadi? Ko Yudi, kita berandai-andai. Ini berandai-andai. Semua istri di dunia punya 2 mulut. Tolong utarakan secara jujur, Ko Yudi. Ini istrinya udah langsung. Gimana Ko Yudi, apa yang terjadi? Pusing. Gimana pusing? 1 aja pusing ya, apalagi 2. Satu aja pusing, apalagi 2. Ayo contoh. 1 aja bikin pusing setiap hari. Bayangin kalau 2, setiap hari saya pasang perisai di telinga. Apa yang Tuhan mau ingin sampaikan kepada kita hari ini? Tuhan ciptakan 2 telinga supaya kita lebih banyak dengar. Bukan lebih banyak berbicara. Saudara yang terkasih, Yakobus tidak mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh berbicara. Tentu saja itu salah. Yang ia tekankan adalah urutannya. Mendengar lebih dahulu, baru berbicara kemudian. Mengapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan konflik, pertengkaran, masalah terjadi bukan karena orang tidak bisa berbicara. Tetapi karena banyak sekali orang yang tidak mendengar dengan baik. Mengapa lah ya? Orang percaya, jemaat, susah sekali mendengar dengan baik. Kira-kira apa penyebabnya? Coba Bapak Ibu. Kita pikir baik-baik. Apa yang membuat orang seringkali tidak mendengar dengan baik? Cevina mungkin ada tanggapan? Kenapa Ceh? Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bingung. Setidaknya ada 2 ya Bapak Ibu. Pertama, tidak fokus. Yang kedua, tidak rendah hati. Saudara, konflik yang seperti ini akan sering terjadi. Dan ketika mempersiapkan khotbah ini, saya teringat Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu. Saya sendiri ngalamin di dalam rumah tangga. Ya, bersama dengan suami, terkasih, terganteng. Suatu hari Bapak Ibu kami punya anak bayi bernama Arthur, 4 tahun. Dia biasanya sebelum tidur dia akan diganti dengan baju tidur Bapak Ibu. Sebelumnya baju rumah, tapi sebelum tidur dia diganti dengan baju tidur. Nggak tahu kenapa Bapak Ibu dia main-mainin bajunya, akhirnya celananya basah. Celananya ya, baju dan celana dia main-mainin, celananya itu basah Bapak Ibu. Celana atau baju? Baju. Bajunya yang basah. Oke, jadi bajunya yang basah Bapak Ibu. Nah kemudian berarti tinggal tersisa celana kan. Saya duduk di situ, suami saya bilang begini, Christine tolong ambilin dong bajunya. Saya dengan cepat Bapak Ibu bilang, iya. Apa tadi? Dititipin apa ke saya? Baju. Terus saya datang ke lemari, ambil apa Bapak Ibu? Ambil celana. Datang ya, bawa ke kasur. Dengan entengnya, santainya taruh main HP. Christine, Koko tuh bilang tadi baju, bukan celana. Oh baju ye. Dalam otak saya Bapak Ibu, biasanya anak ini
Yang suka basah itu celana. Jadi otomatis saya tuh ambil celana. Itu baru kejadian pertama kan Bapak Ibu. Setelah itu dia bilang, Christine ambil lagi bajunya ganti. Saya datang lagi ke lemari Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang saya ambil? Celana lagi. Bawa lagi Bapak. Christine, tadi Koko bilangnya ambil apa? Baju, kok ambil celana? Bapak Ibu, sampai di situ dulu ya. Saya tidak lanjutkan biar penasaran. Bapak Ibu, saya mau tanya. Itu hal simpel ya. Tapi saya salah 2 kali mendengar. Gara-gara nggak fokus, mungkin saya nggak sabar mendengar. Saya mau tanya, hari itu apakah terjadi perang dunia ketiga? Hampir. Kira-kira hari itu siapa yang tidur di luar? Siapa? Siapa? Ingat, wanita selalu tidak ya, itu cuma skenario aja ya Bapak Ibu. Tetapi untungnya kami adalah pasangan yang sama-sama dewasa. Mungkin kalau jatuhnya di keluarga lain atau pasangan yang lain bisa ribut nggak Bapak Ibu? Wah, bisa ribut. Di mana telinga kamu? Nggak korek apa? Kebanyakan ini kotoran telinga. Untungnya saya yang salah cepat-cepat minta maaf. Ada orang udah salah dengar malah ngotot. Perasaan Bapak bilang tadi celana bukan baju. Bapak itu salah ngomong. Kurang tidur tadi malam. Banyak kerjaan. Nyolot. Ayo ibu-ibu. Siapa yang udah salah tapi nyolot? Suami saya yang ganteng itu aman. Ya sudah, enggak apa-apa. Lain kali dengerin dengan baik ya. Asik. Terima kasih suamiku. Ya itu yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita tidak fokus mendengar, kita tidak rendah hati mendengar, kita tidak sabar mendengar, hal yang kecil saja itu bisa membuat konflik di dalam rumah tangga. Kita mendengar dengan asal-asalan, kita mendengar dengan tidak baik. Dan seringkali Bapak Ibu, apalagi khususnya untuk orang yang tidak kita sukai, atau orang yang pada hari itu, pada saat itu kita sedang konflik. Apa yang seringkali kita lakukan sebagai pendengar? Seringkali kita mendengar hanya untuk membalas. Kita sudah menyiapkan jawaban bahkan sebelum melawan. Berbicara, selesai. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita memahami perkataan orang melalui asumsi, bukan fakta. Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan orang lagi ngomong? Ternyata yang kita dengarkan itu mungkin karena kita lagi sensi, kesel sama orang itu. Sebenarnya yang kita dengarkan itu asumsi, bukan fakta. Kita akan jadi salah paham dan itu akan menjadi hal yang fatal. Saudara, ketika kita mendengarkan orang lain, saya tidak mau kita hanya mendengar saja. Tapi dengarlah dengan empati, dengarlah dengan teliti, karena hasilnya itu akan berbeda. Hasilnya itu akan berbeda, kita akan lebih positif. Kalau kita mendengar orang lain, mendengar keluh kesahnya, mendengar orang lagi menyampaikan sesuatu, ketika kita mendengarkan dengan empati, dengan teliti, kita bisa jadi positif, kita tidak akan menjadi orang yang salah paham. Saudara yang terkasih, mendengar adalah bentuk kasih. Mendengar menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Jadi, kata firman Tuhan, cepatlah mendengar. Bukan cepat-cepat selesai. Utamakan mendengar. Bukan berarti Bapak Ibu, bahwa semua orang itu selalu benar. Banyak orang yang kita dengarkan juga mereka tidak selalu benar nggak? Ngapain saya dengerin? Dia nggak benar kok.
Tapi Tuhan minta kepada kita sikap hati. Orang yang mau mendengar akan lebih mudah memahami daripada orang yang hanya ingin didengar. Tuhan mau kita sabar, fokus, dan rendah hati saat mendengar. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum menjawab, pahami lebih. Sebelum mengoreksi, dengarkan sampai. Sebelum menyimpulkan, pastikan mengetahui seluruh ceritanya. Catat baik-baik ya Bapak Ibu ya. Dengarkan baik-baik. Pahami lebih dahulu. Pastikan mengetahui seluruh ceritanya. Dan Bapak Ibu tahu, seringkali sebuah pertengkaran selesai bukan karena ada orang yang paling pintar berbicara, tetapi karena ada seorang yang cukup rendah hati untuk mendengar. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tadi kita pilih mendengar. Yang kedua adalah pilih mengendalikan emosi sebelum bertindak. Katakan mengendalikan emosi. Saudara, setelah berbicara tentang telinga, ya, Yakobus beralih kepada dua hal yang paling sering juga menghancurkan hubungan, yaitu lidah dan emosi. Lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Saudara, Yakobus tidak berkata jangan berbicara seperti yang saya katakan tadi. Bukan berarti juga Yakobus melarang kita untuk boleh nggak marah? Tapi lihat ya Yakobus ngomong apa. Tetapi lambatlah. Katakan lambatlah. Lambatlah itu bukan berarti kita kayak Ajis gagap Bapak Ibu. Marahnya gagap. Kan kata Yakobus lambat. Gitu nggak kata Yakobus Bapak Ibu? Anak-anak muda nggak tahu kali ya Ajis gagap. Nanti coba searching. Komedian ya. Ya, aktingnya itu suka gagap kalau ngomong. Saudara, lambatlah artinya jangan biarkan perkataan dan emosi keluar lebih cepat daripada hikmat. Jika tidak demikian Bapak Ibu, maka inilah yang sering terjadi. Satu pesan yang tidak menyenangkan masuk nih dalam WA kita. Wah, kalau kita reaksinya terlalu cepat, kita ngapain Bapak Ibu? Kita bales. Dia ketus, bales ketus. Satu kritik, langsung kita anggap sebagai serangan. Aneh ya, kita sebagai manusia, kadang dikasih masukan, ditegur baik-baik. Kita anggap, oh nyerang aku dia ini. Tunggu ya, ku balesin yan. Ku serang balik. Tunggu waktu. Satu kesalahan kecil, langsung kita besarkan. Saudara, akibatnya persoalan yang sebenarnya kecil tadi berubah menjadi konflik yang besar. Dan ini yang Yakobus ingin sampaikan kepada kita, bahwa Yakobus itu sedang mengajarkan sebuah disiplin rohani yang sangat penting. Saudara, dalam hidup ini kita itu ketemu dengan berbagai disiplin. Ada disiplin belajar, betul, untuk pelajar. Ada disiplin olahraga. Terus apalagi ada disiplin dalam dunia pekerjaan, betul ya? Dan itu semua dibangun, diusahakan, betul ya? Ternyata di dalam kerohanian ada juga yang namanya disiplin rohani. Disiplin rohani itu banyak sekali bentuknya. Kita waktu kuliah banyak belajar Bapak Ibu. Disiplin rohani itu apa aja sih? Saat teduh, puasa, bersedekah, atau memberi kepada orang lain, dan lain sebagainya. Dan ada satu disiplin rohani yang Yakobus ingin ajarkan kepada kita, yaitu adalah beri jeda antara peristiwa dan respon. Di sini peristiwa. Kasih jeda teng, baru di sini respon. Jangan Bapak Ibu di sini peristiwa, saat itu juga saya berikan respon. Kasih jeda.
Semakin pendek jeda, semakin besar kemungkinan kedagingan yang memimpin. Semakin kita memberi ruang bagi Tuhan bekerja, semakin besar kemungkinan Roh Kudus yang memimpin respon kita. Saudara, sekali lagi, orang yang dewasa rohani itu bukan berarti orang yang tidak pernah marah. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang tidak membiarkan kemarahannya mengambil alih kendali hidupnya. Dan ternyata Bapak Ibu, disiplin rohani yang Yakobus ajarkan ini, itu selaras dengan beberapa waktu ini lagi viralnya Bapak Ibu, ada dokter-dokter yang berkata bahwa ketika kita emosi, ketika kita marah, butuh berapa detik untuk meredakan kembali kemarahan kita. Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Ada yang bilang 10 detik. Ada yang bilang paling mentok 1,5 menit. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kita ini kemarahannya lagi memuncak, apa yang kita lakukan? Seperti Yakobus katakan tadi, kita kasih jeda. Tarik nafas dalam-dalam. Hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Seterusnya sampai 10. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa kita akan kembali tenang. Pada waktu kita marah Bapak Ibu, sebenarnya otak berpikir jernihnya kita itu sedang terkurung. Kalau dalam dunia medis atau kedokteran berkata bahwa pada waktu marah kita lagi dikuasai oleh satu organ di otak kita yang ukurannya itu seperti almond Bapak Ibu. Namanya amigdala. Kita lagi dibajak oleh amigdala. Makanya Bapak Ibu, sadar nggak Bapak Ibu, seringkali ketika marah, pada waktu kita marah, kita ambil keputusan waktu kita marah. Setelah itu, setelah kemarahan kita reda, kita seringkali menyesal atas apa yang sudah kita perbuat. Betul ya? Kok tadi aku ngomong itu ya? Kok tadi aku bertindak seperti itu ya? Ternyata pada waktu marah, pikiran kita tidak jernih. Kita lagi dikuasai oleh amigdala Bapak Ibu. Dan jangan sampai kemarahan kita yang 1,5 menit itu menghancurkan hubungan kita sampai bertahun-tahun. Memang Bapak Ibu, kemarahan itu selalu menjanjikan kepuasan yang sesaat, tetapi sering meninggalkan penyesalan yang panjang. 1 menit marah dapat menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Tetapi 1 menit, 10 detik, 1,5 menit Bapak Ibu menahan emosi itu bisa menyelamatkan hubungan bertahun-tahun. Saudara, saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu gambar ini? Ini tokoh Alkitab. Ada yang tahu? Ya, betul sekali Musa. Bapak Ibu tahu Musa ini adalah seorang pemimpin yang Tuhan pilih. Pemimpin rohani yang luar biasa. Pemimpin bangsa Israel. Saudara, dia memimpin puluhan tahun dengan setia. Dia lembut, bangsa Israel tegar tengkur, dia datang sama Tuhan. Tuhan, tolong ampunilah mereka Tuhan, mereka itu tegar tengkuk memang. Kasihlah kesempatan lagi. Tapi di panjangnya puluhan tahun dia memimpin, ada satu waktu di mana kemarahannya itu tidak terkendali. Tuhan bilang Bapak Ibu, ngomong sama batu itu biar keluar air. Tapi karena dia lagi marah hari itu sama bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, yang suka bersungut-sungut. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Diambil tongkatnya, pak, Bapak Ibu. Dia banting batu itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kehilangan hak istimewa untuk masuk tanah perjanjian. Harusnya dia masuk tanah perjanjian.
Harusnya Yosua tidak melanjutkan. Yang kalau kita tahu ya, Yosua menggantikan dia untuk masuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kenapa sih Tuhan gak adil banget? Dia kan sudah memimpin berpuluh-puluh tahun. Oh, ternyata Tuhan melihat. Tuhan mengharuskan seorang pemimpin rohani itu punya standar integritas yang tinggi, termasuk dalam mengelola emosi. Hati-hati dengan emosi kita, Bapak Ibu. Bisa rugi besar, padahal cuma tepuk batu cuma sebentar, mungkin gak nyampe 1 menit. Tapi hak khususnya untuk masuk tanah perjanjian, dia gak bisa masuk. Dia dapat hukuman dari Tuhan. Saudara, Allah tidak hanya memperhatikan hasil yang kita capai, tetapi juga bagaimana cara kita mencapainya. Untuk itu Bapak Ibu, saat emosi kita mulai naik, jangan langsung membalas pesan. Kadang-kadang ada baiknya juga ya kita tahan. Ibu-ibu di dapur lagi sibuk, potong daging, potong sayur, ada pesan masuk. Tahan dulu ya, aku lagi potong sayur, potong ikan. Kadang perlu juga Bapak Ibu tidak langsung merespon begitu. Jangan langsung ambil keputusan. Jangan langsung mengucapkan semua yang ada di dalam hati. Oh, kata-kata, tunggu ya, kamu ini, kamu itu salah begini, tahan Tuhan. Ya, berhentilah sejenak, tenangkan hati, berdoalah, mintalah Roh Kudus memimpin respon kita. Karena saya percaya Bapak Ibu, seringkali keputusan terbaik yang dapat kita ambil adalah tidak bereaksi secepat yang kita inginkan. Sekali lagi, penguasaan diri itu bukan berarti kita lemah. Tidak membalas saat itu bukan berarti kita cupu, tidak keren. Untuk anak-anak muda nih ya. Penguasaan diri adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang memimpin hati kita. Ada amin? Dan pada saat kita menjalankan disiplin rohani ini memberikan jeda, itu berarti kita sedang menjaga, sedang terus membangun clarity yang saya sampaikan di awal tadi. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pilihlah kasih daripada reaksi. Katakan kasih. Ini menutup, melengkapi 2 poin sebelumnya. Sudah dikatakan di situ sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, Yakobus menjelaskan alasan dibalik semua nasihatnya. Mengapa sih kita itu harus cepat mendengar? Mengapa sih kita itu harus lambat berbicara? Mengapa sih kita itu harus lambat untuk marah? Karena amarah manusia tidak pernah menghasilkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kemarahan mungkin membuat kita senang Bapak Ibu, tetapi tidak pernah membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Tujuan hidup orang percaya bukan memenangkan perdebatan, melainkan memuliakan Tuhan melalui setiap respon yang kita berikan. Siapa di sini Bapak Ibu yang suka debat? Tanya dulu ya. Kita survei dulu. Kohangga sama Iin. Kalau debat nih, siapa yang menang? Atau siapa yang ngalah? Hah? Yang nunduk. Yang nunduk, yang ngalah. Siapa lagi ya? Kodidi lah, Kodidi ya. Kodidi sama Cememe. Kalau debat biasanya siapa yang menang? Menguasai arena pertandingan. Siapa yang menang? Meme. Memang ibu-ibu ini selalu ya berpihak kepada ibu-ibu juga. Siapa yang menang? Cece kayaknya lebih tahu ya. Di ini pas debat Cece datang ke rumah. Ibu-ibu harus menang, setujunya nih. Siapa Ceme, Kodidi?
Coba direnungkan dulu sebentar. Kok Didi? Seri. Seri ya, kadang menang, kadang Ko Didi menang, kadang Cememe menang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya itu tujuan kita itu bukan memenangkan perdebatan. Apa gunanya perdebatan yang begitu panjang? Wah, debat. Satu yang suaranya besar, satu melengking suaranya. Setelah itu apa yang terjadi? Udah lama debatnya, nggak ada ujungnya. Capek sendiri. Mengapa saya bilang apa gunanya? Setelah itu hati masing-masing pasangan, hati masing-masing rekan kantor, hati masing-masing teman kita, contohnya itu kalau teman, menjadi dingin. Dan ini yang Tuhan mau, Tuhan rindu memuliakan Tuhan melalui setiap respon yang kita berikan. Saya juga suka debat Bapak Ibu, jujur saja. Saya sama suami juga saya punya pikiran sendiri, saya juga kritis. Suami langsung nunduk, gara-gara dikasih tahu tadi yang nunduk yang kalah. Mudah nggak Bapak Ibu? Tidak debat, tidak mudah. Saya debat sama suami, debat sama anak saya, si Elin. Wah, apalagi dia remaja. Oh, dia juga punya pendapat sendiri Bapak Ibu. Tapi saya pikir-pikir lagi, apa gunanya debat panjang? Saya pilah-pilah. Oh, yang perlu didebatin, diukur ya. Kadang juga perlu jelas, secara kritis kita perlu kasih pikiran kepada anak kita. Tapi ada hal-hal yang tidak penting, tidak major, tidak usah didebatin Bapak Ibu. Hanya perkara warna sepatu, perkara belanjaan, perkara dan lain sebagainya. Tidak usah terlalu debatin. Di sini ukuran kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Saudara, bukan diukur dari seberapa banyak kita mengetahui firman Tuhan. Bukan dari seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan pula dari seberapa aktif kita melayani. Kedewasaan rohani terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Terutama ketika mereka mengecewakan dan melukai kita. Saudara, respon yang memuliakan Tuhan itu seperti apa sih? Respon yang dipimpin oleh kasih. Kasih kita harus lebih besar daripada ego kita. Ada amin? Kasih kita harus lebih besar daripada kemauan kita. Kasih itu harus dinyatakan lewat tindakan. Dan salah satu bentuk kasih yang Bapak Ibu juga tahu adalah kemurahan hati. Apa sih arti kemurahan hati? Kemurahan hati seringkali kita artikan bahwa ketika kita murah hati kita memberi. Siapa di sini yang murah hati? Orang paling murah hati di GFCC. Ciaknas. Menurut Cece orang yang paling murah hati di gereja kita. Jangan salah sebut ya. Banyak. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan loh, banyak loh. Amin, amin, betul, betul. Gak bisa disebutkan karena banyak. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa kemurahan hati tidak hanya berbicara tentang apa yang kita berikan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita sering mengukur kemurahan hati dari apa yang keluar dari tangan kita. Ya. Tetapi Tuhan mengukurnya dari apa yang keluar dari mulut kita dan hati kita. Jadi Tuhan tidak hanya mengukur dari apa yang keluar dari tangan kita, tetapi juga Tuhan melihat dan mengukurnya dari apa yang keluar dari mulut dan hati kita. Saudara, di mata Tuhan percuma kita, tangan kita murah hati. Tangan kita murah hati memberi.
percuma jika lidah kita murah melukai. Percuma dompet kita terbuka jika hati kita tertutup bagi sesama. Memang kita suka berbagi. Tapi hati kita sebenarnya tertutup. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita bukan hanya murah hati dalam memberi, tetapi juga murah hati dalam perkataan. Itu juga murah hati. Murah hati dalam kesabaran, murah hati dalam pengampunan, dan murah hati di dalam belas kasihan. Tidak semua orang di dunia ini selalu butuh yang namanya barang, duit kita. Tidak Bapak Ibu. Keluarga kita, rekan kita, atau siapapun yang kita temui, kita tahu Bapak Ibu, tidak selalu butuh uang. Tetapi seringkali banyak juga orang yang lebih membutuhkan kata-kata yang menguatkan daripada uang. Seringkali lebih membutuhkan pengampunan daripada pembalasan. Seringkali lebih membutuhkan belas kasihan daripada penghakiman. Saudara, itulah kenapa Yesus menjadi teladan yang sempurna buat kita. Pada waktu Tuhan dihina, dia menghina balik nggak Bapak Ibu? Tidak. Pada waktu dia menderita, dia tidak membalas. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sekali lagi, Yesus menunjukkan kasih yang lebih besar, lebih kuat daripada reaksi. Ia tidak membiarkan perlakuan manusia menentukan responnya. Ya, Bapak Ibu. Jangan karena orang itu tidak kita suka, orang itu mengecewakan, orang itu benar-benar, jangan sampai mempengaruhi kita, mempengaruhi respon kita sehingga kita bersikap tidak baik juga. Saudara, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengajarkan kita. Ketika pasanganmu mengecewakan engkau, pilihlah kasih daripada reaksi. Betapa banyak keluarga Bapak Ibu, pasangan-pasangan yang saling mengecewakan satu sama lain. Dalam perkataannya, kurang perhatian, dan lain sebagainya. Pilihlah kasih daripada reaksi. Ketika anak tidak memenuhi harapan kita, ada anak yang sempurna Bapak Ibu? Sering gak anak buat kita marah? Banyak anak yang tidak taat, banyak anak yang berontak. Makanya beda anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang ya Bapak Ibu. Ngelawannya minta ampun. Kemarin ada pendeta Rita Nainggolan bilang Bapak Ibu, beda anak zaman dulu, anak sekarang. Kalau anak zaman dahulu dipelototin aja ngerti, angkat jari gini aja ngerti. Kalau anak zaman sekarang dipelototin, ngapo mato mama keluar. Ngapo matanya ini melotot mah. Malah ditanyain, padahal udah jelas kita lagi marah. Memang cari emosinian memang. Ya Bapak Ibu, ketika anak tidak memenuhi harapan kita, pilihlah kesabaran daripada kemarahan. Ketika rekan kerja menyakiti, pilih pengampunan daripada pembalasan. Ketika saudara seiman melukai hati, pilihlah belas kasihan daripada kepahitan. Karena setiap respon yang kita berikan memperlihatkan kepada dunia siapa yang menguasai hati kita. Tuhankah, Roh Kuduskah, atau kedagingan kita, atau sang iblis? Saudara, hidup akan selalu memberi kita alasan untuk marah. Akan selalu ada orang yang mengecewakan kita. Akan selalu ada perkataan yang melukai hati kita. Kita mungkin tidak dapat memilih apa yang terjadi kepada kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana merespon. Hari ini Yakobus mengajarkan kita 3 hal. Pilihlah mendengar sebelum berbicara. Pilihlah mengendalikan emosi sebelum bertindak. Yang ketiga, pilihlah kasih sebelum reaksi.
Hari ini Tuhan ingin bertanya kepada kita. Apa yang orang lain lakukan kepadamu? Tuhan tidak tanyakan itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ingin bertanya kepada kita. Apa responmu ketika orang lain melukai hatimu? Apakah responmu mencerminkan hati Kristus? Karena itu biarlah respon kita menjadi kesaksian tentang Kristus. Sekali lagi seperti khotbah pada hari ini, pilihlah responmu, tentukanlah responmu sesuai dengan hatinya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami terus diajarkan supaya kami belajar mendengar yang menunjukkan ketika kami mendengar dengan baik, ketika kami mendengar dengan hati, dengan empati, dengan teliti, menunjukkan bahwa kami mengasihi sesama kami. Tuhan juga mengingatkan kami, sering kali kami gagal dalam emosi kami. Betapa banyaknya hubungan kami, relasi kami yang hancur Tuhan, hanya gara-gara kemarahan kami, emosi kami yang tidak terkendali Tuhan. Mungkin betapa banyaknya hati yang kami lukai. Tuhan ampuni kami. Seringkali kami gagal Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar lebih baik lagi. Tuhan ajar kami untuk memilih kasih daripada reaksi. Karena Engkau suka Tuhan, Engkau rindu kami memiliki kasih seperti kasih Tuhan. Kami mau menjadi seperti Tuhan. Kami rindu mau terus belajar seperti Tuhan. Untuk itu tolong kami Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami terus belajar Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.